Menganalisis simbolisme Paskah dalam PL, yaitu darah dan roti tidak beragi, kita akan mencoba melihat bagaimana simbol, bagaimana pentingnya Paskah, darah roti tidak beragi ini. Jadi saya sudah diperkenalkan. Peristiwa Paskah merupakan peristiwa penting dalam PL, khususnya bagi orang Israel. Bapak Ibu, saya fokus kepada PL dan bukan perjanjian baru, karena keahlian saya, bidang saya adalah di sini, khususnya di perjanjian lama. Saya khususnya ahlinya, saya spesifikasinya khususnya di dalam kitab ulangan, dan juga sekarang lagi riset khususnya Pentateuch. Nanti sudah ada beberapa tulisan mengenai kitab ulangan di jurnal. Bapak Ibu silakan bisa lihat di internet, bisa di Google Scholar, Iron Freer Zombing. Nanti Bapak Ibu silakan jika ingin membacanya. Ini adalah ibadah ritual, yaitu Paskah yang wajib dilakukan. Ini wajib, dan saya kira ini suatu perayaan besar, selain juga Sabat. Ini penting dan sangat wajib. Dan saya, Bapak Ibu, saya akan mencoba mendekatinya dengan pendekatan kritik redaksi. Ini sudah mulai di Indonesia agak jarang. Saya coba ke bidang saya itu metodenya dalam perjanjian lama, dalam biblikal, hermeneutikanya khususnya kritik redaksi. Saya mencoba mengembangkan itu, dan saya mencoba, sudah ada beberapa tulisan. Nanti akhir bulan, semoga akhir bulan April ini ada satu tulisan sudah dipublish khususnya mengenai dengan pendekatan kritik redaksi kitab ulangan. Kalau kita melihat, redaktur itu mirip sama seperti penulis. Kalau kita melihat penulisnya, saya khususnya mengambil, Bapak Ibu, maaf, belum kelihatan, yaitu khususnya sambil dalam Keluaran pasal 12 ayat 1-28, sehingga tidak kemana-mana. Ada juga dalam kitab ulangan antara pasal 10 sampai pasal 12, pasal 12-an kurang lebih, demikian kalau saya tidak salah, antara pasal 10 sampai 12 kitab ulangan. Tapi saya fokus pendekatannya dalam Keluaran pasal 1 sampai Keluaran pasal 12 ayat 1 sampai 28. Jadi saya membaca beberapa buku, dan ada beberapa ahli mengatakan bahwa teks ini khususnya pasal 12 itu redakturnya adalah imam, yaitu dokumen priest istilahnya, dokumen priest, atau nanti Bapak Ibu kalau saya sering dengar mengatakan dokumen priestly code, atau ini sebut bahasa Indonesia imam. Jadi dokumen imam, ini para imam redakturnya. Jadi kalau kita melihat teks, khususnya teks dalam perjanjian lama, kita harus dengan pendekatan khususnya dengan pendekatan kritik redaksi, maka ketika teks kita baca, maka kita harus cari siapa penulisnya atau redakturnya. Ketika kita sudah mengetahui siapa redaktur sama penulisnya, kita akan mencari ideologinya apa, teologinya atau ideologinya apa di situ. Khususnya dalam kitab ulangan, saya tulis fokus ideologinya, yaitu nanti semoga publish di bulan ini, akhir bulan ini, kitab ulangan. Dan pasal 12 kitab Keluaran ini imam. Apa ideologinya? Ketika kita melihat siapa redakturnya, penulisnya, maka kita lihat teologinya apa, ideologinya apa, di kepalanya apa, worldview-nya apa. Lalu kita akan melihat teks, dari sana kita akan melihat konteksnya seperti apa. Sehingga kita akan bisa memahami teks itu seperti apa. Ini disebut dengan pendekatan historis kritis atau diakronik. Ideologi dari dokumen priest, khususnya imam ini, P ini adalah kultus, atau istilahnya itu ibadah dalam bahasa Indonesianya. Lalu yang kedua, yang cukup menarik, Conrad Smith mengatakan, yang kedua adalah iman. Iman itu ciri khas dari teologinya. Iman itu berdasarkan karena anugerah. Makanya saya kira pengaruh dari ini yang sangat mempengaruhi teologi Calvin. Kalau dia Deuteronomis itu khususnya hukum. Itu ciri khasnya, Deuteronomis. Jadi kalau kita melihat dalam perjanjian lama ini, ada satu bagian khususnya dokumen P atau imam ini, itu ciri khasnya adalah dia imannya sangat kuat. Itu ciri khasnya. Khususnya kalau kita melihat dalam kitab Kejadian, bagaimana Abraham mengorbankan anaknya Ishak di situ, di mezbah persembahan. Itu ciri khas imannya sangat kuat. Sumbernya itu dari mana? Yaitu P,
Dokumen P ini mengambil dari sumbernya yaitu dari tradisi suci Israel yang otonom. Jadi diambil sama P lalu ditanamkan, ditulis khususnya Keluaran pasal 12. Yang berciri khas, ini konteksnya ketika teks ini khususnya dalam dokumen yang diambil oleh tradisi suci, tradisi yang diambil oleh P itu adalah khususnya Keluaran pasal ke-12 itu adalah otonom, dia itu anti imperialisme, khususnya Asyur. Tadi sudah dikatakan, itu cukup menarik, nanti ada kursus Alkitab, ada pembuangan. Nah, ini salah satu ciri khas adalah anti imperialisme, yaitu khususnya Asyur. Itulah dokumen dari Keluaran pasal 12 ini. Dan ini diadopsi dan diambil sebagai tradisi suci oleh dokumen P, Imam. Dan di bawah konteksnya adalah anti imperialisme, bagaimana anti khususnya Mesir, mereka keluar dari Mesir, lalu diadopsi oleh P, yang mana P ini konteksnya itu pada waktu Persia pasca pembuangan. Jadi Bapak Ibu, ciri khas dari P ini adalah kalau kita melihat bahwa responnya terhadap di pembuangan macam-macam. Ada seorang ahli yang saya kutip yang banyak sebagai sumber teori saya di dalam disertasi saya, yaitu Thomas Rumer, seorang teolog Prancis cukup terkenal. Dia mengatakan respon ada beberapa, satu Deuteronomy, satu priest, satu imam, Nevim, para imam, dan itu beberapa respon. Nah, kalau dia responnya P, imam ini terhadap pembuangan, bagi mereka responnya tidak seperti yang lain. Khususnya imam, ketika bangsa Israel dibuang, responnya adalah melihat bahwa perjuangan terhadap penjajahan itu tidak bisa secara militer. Secara militer kalah. Buktinya, kalau kita melihat di Deuteronomy History, yaitu khususnya dalam dokumen Deuteronomy yang di monarki akhir, yaitu bagaimana Raja Yosia, reformasi Raja Yosia, dan itu gagal, kalah. Kemarin dia dibunuh oleh Raja Mesir, kalau tidak salah Neko. Jadi gagal, terus mereka putus asa dan mereka dibuang. Mereka gagal, dibuang, lalu militer kalah. Yang paling parahnya adalah bukan hanya negara hancur, istana dihancurkan, benteng dihancurkan, tapi juga yang menjadi masalah adalah bait suci, lambang dari negara mereka, Israel, yaitu bait Allah, hancur. Terus bagaimana? Hancur semua habis. Responnya bagaimana? Cukup menarik bahwa P, bagi saya, ini bagi saya pengembangan teori ini, bahwa P, dokumen imam ini, perlawanan itu bukan dengan militer. Tapi YTK tidak peduli apa yang terjadi dengan negara mereka, bait Allah sudah hancur mungkin, terus yang kedua tembok sudah hancur, yang penting adalah mereka memperjuangkan bagaimana agar kultus, agar ibadah itu tidak hilang, agar ibadah itu tidak hancur. Inilah yang menjadi, nanti akan kita lihat, itulah menjadi identitas mereka. Mereka sudah dibuang. Sehingga ketika mereka sudah dibuang, maka konsep Ancient Near East, yaitu di dalam Timur Tengah kuno, kalau dibuang, berarti Allah juga kalah. Berarti dianggap Tuhan Allah, Adonai Elohim, itu kalah, hancur. Konsep Timur Tengah kuno. Dan dokumen P mengatakannya tidak. Dan mereka takut. Dokumen P ini takut, para imam ini takut, kalau generasi mereka yang ada di pembuangan sudah terhisap di dalam budaya, khususnya ini mereka ada di Persia, Babel maupun Persia, itu hilang. Kalau misalnya budaya hilang, kultus hilang, itu religi hilang, terhisap semua oleh ideologi di mana mereka dibuang, maka habislah bangsa Israel. Negara boleh hancur, politik boleh hancur, tapi satu hal yang nggak boleh hancur, yaitu identitas kultus budaya mereka. Dan inilah yang diperjuangkan oleh P, imam ini. Dan ini merupakan salah satu, menurut saya, teori saya, anti imperialisme dari sana. Nah, ini kalau kita melihat itunya dari pendekatan worldview dari khusus dalam Keluaran pasal 12 dokumen P tadi, imam tadi. Jadi menurut Nahum M. Sarna, kalau darah ini saya
Nahum M. Sarna ini seorang teolog dari mungkin Rabi kali ya, Yahudi. Ini darah itu kalau kita lihat ayat 13 dan ayat 23 dalam Keluaran itu ditempatkan di depan pintu rumah Israel untuk menunjukkan identitas rumah. Bangsa Israel ketika mereka mau udah keluar, lalu firman Tuhan mengatakan kepada Musa harus ditaruh darah domba disembelih, darahnya diambil, ditaruh di depan pintu rumah orang Israel. Darah itulah tanda. Ini tanda. Tanda apa? Mereka itu orang Israel itu. Ini simbol sebagai esensi kehidupan. Jadi darah itu adalah ciri khas. Itu identik dalam Timur Tengah kuno dalam ibadah itu sama agama juga Israel. Darah korban itu sangat penting di mezbah. Itulah darah itu esensi dari kehidupan. Ini bukan menunjukkan kuasa sihir seperti di Mesir magic, tapi bukan. Ini sebagai tanda pembebasan Israel yang merupakan putusan dari Tuhan. Jadi dalam darah Paskah, itu darah domba tadi, simbol tanda sebagai umat. Jadi itu ditaruh di depan pintu rumah. Coba kita lihat, kalau di dalam Ulangan pasal 6 Sema Israel, di sana dikatakan bahwa firman Tuhan itu harus diajarkan kepada anak berulang-ulang. Taruhlah di mana itu? Katakan taruh di baju, di semua tempat, khususnya di depan pintu rumah. Pintu rumah. Jadi teringat akan Keluaran pasal yang ke-12 dan juga dalam Ulangan Sema itu di depan pintu rumah. Jadi dulunya sebelumnya ibadah itu adalah terpusat di Yerusalem, khususnya di Bait Allah. Tapi ketika sudah di pembuangan, ibadah ternyata bukan hanya di Bait Allah aja, terjadi perubahan teologisnya bahwa ketika mereka dibuang, mereka juga bisa beribadah kepada Allah di pembuangan, yaitu di mana ibadah ada di rumah tangga. Nah itu pintu. Di Bait Allah itu ada pintu Bait Allah, di sana firman Tuhan dituliskan segala macam. Di pintu rumah juga sama. Jadi ada terjadi perpindahan. Ibadah itu adalah di rumah juga adalah ibadah. Makanya penting kepala keluarga di sana untuk sebagai imam di dalam keluarga. Ada dua peristiwa penting yang terjadi dalam Keluaran pasal 12 ini. Cukup menarik. Kata Sarna tadi. Yang pertama adalah murka Allah terhadap Mesir. Ini kenapa murka Allah terhadap Mesir? Itu konteksnya adalah terjadi dehumanisasi. Yang mana bangsa Israel menjadi budak. Budak tanpa manusiawi. Mereka tidak dibayar, makan juga susah, dipaksa kerja rodi lah istilahnya. Namanya budak. Diperbudak pada zaman dulu sangat kejam. Mereka nggak dianggap seperti manusia, tapi seperti alat atau properti, yaitu seperti binatang saja. Dan saya kira konteksnya ini Allah murka karena demonisasi, terjadi imperialisme penjajahan, khususnya demonisasi. Mereka bangsa Israel dijajah, didemonisasikan, diperbudak. Itu murka Tuhan. Yang kedua adalah, inilah konteksnya bagaimana pembebasan kemerdekaan dari Mesir. Inilah dua peristiwa penting di dalam peristiwa Paskah ini. Mari kita melihat secara mendalam simbol darah, yaitu sebagai tanda perlindungan. Tadi sudah diulas sekilas. Ini tanda perlindungan Allah kepada umatnya. Darah yang dioleskan pada ambang pintu rumah orang Israel selama malam Paskah berfungsi sebagai tanda perlindungan dari perusak atau malaikat penghukum yang akan menghukum bangsa Mesir dengan membunuh semua anak sulung. Nah, ini peristiwa sangat mengerikan sekali. Tanpa ditaruh ada identitas mereka di sana, darah di depan pintu rumah, bangsa Israel juga pasti musnah, satu keluarga itu. Jadi dikatakan untuk melindungi rumah dan darah tadi, karena sudah ada simbol. Kalau kita melihat juga darah juga sebagai simbol perjanjian juga dalam teks-teks yang lain dalam perjanjian lama. Yang kedua adalah simbol kehidupan. Darah di dalam tradisi Yahudi dianggap sebagai lambang kehidupan. Ini penting. Nyawa hilang, darah tertumpah. Makanya kalau darah tertumpah di tanah bangsa Israel, maka dalam kitab Ulangan mengatakan bahwa tanah itu akan najis, ternoda. Dalam konteks Paskah, darah bukan hanya sebagai penangkal bahaya, tetapi juga melambangkan keselamatan. Nah, ini dalam teologi soteriologi Perjanjian Baru, Kristen cukup terkenal dengan soteriologi. Ini keselamatan dan pembebasan dari perbudakan Mesir. Bapak Ibu, teman-teman sekalian, kalau konsep keselamatan dalam perjanjian lama bukan hanya bersifat eskatologis. Eskatologis maksudnya adalah bersifat ke depan, mati masuk surga. Bukan sekedar situ. Tetapi kalau kita lihat konteksnya adalah salom,
keselamatan itu ada juga di bumi. Bagaimana rasa, aroma surgawi itu juga hadir di muka bumi, itu salom itu. Dalam konteks perjanjian lama. Ini mencerminkan tema pembebasan yang merupakan dari inti, esensi dari perayaan dari Paskah itu sendiri. Jadi dengan adanya keselamatan, pembebasan itu juga dalam perspektif lepas dari dehumanisasi, dari perbudakan, dari imperialisme, penindasan. Roti tidak beragi, simbol roti tidak beragi matzah. Ini adalah pengingatan terhadap keluar dari Mesir. Ini saya kira ini bagian sangat-sangat penting. Karena ini adalah sejarah, ingatan, histori. Roti tidak beragi dimakan selama perayaan Paskah untuk mengingat dengan tepat bagaimana bangsa Israel harus keluar dari Mesir dengan cepat. Tanpa waktu untuk mengembangkan adonan. Nah, ini dia cepat tanpa beragi. Ini menjadi apa? Simbol ketidakberdayaan. Mereka disuruh dipaksa, terburu-buru. Dan penderitaan. Karena secara ekonomi, politik, sosial, budaya, itu mereka sudah hancur, namanya sudah budak. Yang dialami oleh orang-orang Israel saat mereka diperbudak. Jadi di sini teks Alkitab, firman Tuhan mengatakan dalam Keluaran pasal ke-12 bahwa melalui kultus ibadah Paskah ini dengan memakan roti tidak beragi harus belajar dari sejarah. Orang yang belajar dari sejarah adalah orang yang bijak. Itu sangat penting. Sehingga mengingat terus siapa dia. Selanjutnya lagi adalah yaitu pemisahan raya dari ragi. Nanti kalau kita lihat dalam teks perjanjian baru ada roti, ada ragi, racun gitu kan, pengaruh gitu kan. Roti tidak beragi juga melambangkan pemisahan dari yang sering kali menjadi simbol dosa dan korupsi dalam teks Alkitab. Jadi ini salah satu simbol dosa dan korupsi ragi tadi, mengkamiri istilahnya dengan dalam perjanjian baru, dalam Injil. Dengan mengkonsumsi hanya roti tidak beragi, orang-orang Israel diingatkan, ada ingatan, histori untuk menjaga dari dosa dan berusaha hidup untuk suci. Dan ini Bapak Ibu, ciri khas dari P, yaitu imam tadi adalah kesucian. Dalam ibadah identik dengan kesucian. Iman, kesucian tadi, itu identik dengan teologi imam P. Dan ini saya kira bagian yang penting penekanan saya juga saya teliti dalam disertasi saya, ini sangat penting sekali, yaitu ritual berkelanjutan. Ini penting, ibadah, ritual. Bapak Ibu, saudara-saudara, kawan-kawan sekalian, ibadah itu ada beberapa macam. Ada ibadah yang ritual, ada juga ibadah kehidupan. Kalau kita lihat dalam kitab Roma pasal yang terakhir, ibadah juga dalam kehidupan sehari-hari. Tapi konteks pada fokus saat ini adalah ibadah ritual. Misalnya ibadah hari Minggu, ibadah di bait Allah, di bait suci, pokoknya ibadah ritual. Tradisi Paskah termasuk makan roti tidak beragi diharapkan untuk dilanjutkan oleh generasi mendatang. Ini ketakutan dari tadi yang saya katakan tadi, dokumen P, imam tadi, bahwa generasi di pembuangan lupa akar mereka seperti apa. Apalagi tidak ada lagi bait Allah. Mereka lupa. Jika hilang kultur, hilang budaya, hilang identitas, habislah. Maka ini dikuatkan, dikembangkan oleh imam di sini. Dalam Paskah ini. Sebagai bagian dari apa? Identitas. Ini saya kira penting untuk mengingat identitas, jati diri, dan ingatan kolektif bangsa Israel mengenai pembebasan mereka dari perbudakan. Jadi inilah yang mewarnai hidup kultus ibadah dari bangsa Israel. Ibadah tidak boleh hilang. Negara boleh hilang. Politik boleh hancur. Tapi ibadah, kultus, identitas tidak boleh hilang. Paskah bukan hanya menjadi peringatan historis, tetapi juga ritual yang menghubungkan umat Yahudi dengan leluhur mereka. Inilah ibadah ritual perjumpaan eksistensi dengan Allah. Jadi ibadah itu bukan sekedar ibadah. Ibadah itu bukan sekedar hanya sebatas rutinisme saja, bukan. Bagi dalam konteks perjanjian lama, Paskah dalam PL itu ibadah merupakan perjumpaan eksistensi dengan Tuhan. Itu bagaimana perjumpaan eksistensi dengan Tuhan? Yang mana Allah sudah melepaskan, membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Dan itu adalah sejarah historis yang diimani oleh orang Israel.
yang dimana dalam perjanjian lama, dan itu menjadi identitas dan ingatan kolektif, dan itulah menjadi the way of life. Itulah menjadi kehidupan bagi bangsa Israel. Dan itulah yang menjadi kultur, dan itulah menjadi budaya. Jadi ibadah di dalamnya juga ada historis, di dalam juga ada budaya, di dalam juga ada ingatan, di dalam juga ada eksistensi perjumpaan dengan Tuhan, bagaimana Allah bersama dengan mereka. Allah hidup dengan mereka, Allah berintervensi dengan mereka. Dan itulah teologi dari kitab dari khususnya Keluaran pasal 12 tadi, dokumen P tadi, imam tadi. Ibadah yang berkelanjutan. Jadi ibadah bukan sekadar ritual saja. Mengapa roti tidak beragi itu dimakan di Paskah? Saya kira ini merupakan persejarahan keluar dari Mesir. Saya kira nggak usah lagi. Simbol ketidakberdayaan dan penderitaan. Kenapa dimakan pada waktu Paskah? Mengingat tadi penderitaan tadi, mereka menderita, Allah membebaskan mereka. Pemurnian spiritual, inilah simbol dari komitmen untuk menjaga kesucian, ketaatan, dan bagaimana mereka setelah dibebaskan dari Mesir. Ini bagian penting. Ritual yang sudah diteruskan, ini sangat penting. Bahwa tradisi, identitas kolektif, mengingatkan bagaimana intervensi Tuhan, peringatan akan keselamatan. Keterkaitan antara darah anak domba dan roti tidak beragi dalam Paskah diungkapkan dengan beberapa alasan penting yang mengaitkan kedua elemen tersebut dalam konteks ritual dan makna spiritualnya seperti apa. Jadi bagaimana penggabungan darah anak domba dan roti tadi. Ini satu. Ini merupakan kedua simbol ini, simbol keselamatan dan pembebasan. Tadi sudah dari awal, darah sebagai tanda perlindungan. Bagaimana tadi darah adalah esensi kehidupan, nyawa. Keselamatan dari kematian. Ada kematian yang bagaimana kematian tersebut membayangi manusia, maut. Diselamatkan dari situ, Allah melindungi. Kematian, kehancuran, inilah menjadi konteks dari pembebasan. Imperialisme sekaligus juga dehumanisasi tadi. Matsah, yaitu roti tidak beragi, sebagai simbol pelarian. Mereka tergesa-gesa, mereka kabur, lari dengan cepat. Yang kedua, impresi spiritualitas dan moralitas. Tadi sudah diangkat. Pentingnya kesucian tadi. Ini kedalaman, dan selanjutnya lagi adalah kedalaman tindakan ritual. Bersama-sama dengan darah dan roti tidak beragi, ini menciptakan pengalaman ritual mendalam. Itulah pengalaman ritual ini, yang mendalam ini, inilah yang menjadi perjumpaan eksistensi dengan Tuhan. Jadi ibadah bukan karena sebatas keturunan dari nenek moyang orang tua, tapi bukan. Tapi dari generasi selanjutnya, bagaimana ini ibadah ini, ritual ini menjadi bagaimana perjumpaannya secara eksistensi langsung dengan Tuhan melalui Paskah ini. Dengan begitu, umat Israel berpartisipasi dalam pengalaman penyelamatan yang mereka alami. Ada partisipasi mereka, peran serta Allah dan umat Allah Israel. Dan inilah yang memperkuat ikatan mereka dengan Tuhan. Sehingga mereka menjadi imannya sangat kuat sekali. Yang ketiga, komitmen terhadap tradisi dan identitas. Ini tradisi dan identitas ini sangat penting. Kelemahan dari modernitas adalah individualisme yang sangat ekstrim. Kaburnya simbol. Saya cukup sangat menyayangkan, tapi juga menyalahkan. Tapi memang itu sudah tradisi. Dengan munculnya modernisme, munculnya itu salah satu juga yang pemicunya, salah satunya adalah dengan lahirnya Protestan. Sehingga dengan Protestan, dengan otonomi berpikir, dengan segala macam, modern juga bersamaan itu muncul semua. Sehingga sangat disayangkan banyak gereja, aliran gereja, saya tidak menyebutkan, nggak salah juga. Sehingga kaburnya simbol. Yang penting adalah esensi. Esensi adalah yang terpenting. Nggak penting simbol, nggak penting lambang-lambang. Itu ciri khas dari pola pikir dari modernisme. Modern. Dan itu memang ya nggak salah juga. Tapi dalam perjanjian lama, ini bukan saya kira, dan memang teks Alkitab mengatakan, perjanjian lama antara esensi, simbol itu terdapat dalam ritual, ibadah, Paskah, roti, tadi ada darah, dan juga yang lainnya, baju, misalnya pendeta, imam, itu misalnya kalau kita Kristen salib dan yang lainnya, itu memiliki arti yang sangat mendalam. Simbol
dan esensi, arti itu suatu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Karena simbol merupakan dari gambaran, merupakan perwujudan dari itu tadi, esensi tadi. Itu sangat penting. Sehingga ritual-ritual dalam kalau kita melihat dalam catatan-catatan tulisan-tulisan khususnya dalam perjanjian lama di kitab Imamat, dalam P, kita baca juga dalam kitab Keluaran bagaimana tradisi atau dokumen P, penulis P, imam tadi itu sangat rinci dalam ibadah tadi. Itu ciri khasnya. Simbol sangat penting. Jadi simbol perayaan Paskah ini menyatukan pengalaman sejarah untuk generasi mendatang, mengenang ingatan kolektif sekaligus juga perjumpaan, merayakan kebebasan mereka, memperkuat identitas, komunitas, keagamaan dan budaya. Sehingga ini penting sehingga apapun, apakah dia zaman modernisme, apakah zaman postmo, sekarang apalagi dikatakan sudah zaman post-truth, udah nggak tahu setelah post-truth apalagi nanti generasi kita nanti 10 tahun 10 tahun yang ke depan seperti apa, itu dengan kalau dalam ibadah, dalam kultus, dalam religi, dalam agama, ini kuat, saya kira tidak akan tergerus dengan perubahan zaman. Lalu pelembagaan hukum dan praktek. Umat Israel itu dilembagakan dalam Paskah melalui hukum dan peraturan yang ditetapkan untuk perayaan Paskah yang melibatkan kedua elemen ini. Ingat dan eksistensi mereka sebagai umat Tuhan, terikat dalam hubungan dengan Tuhan dan penyelamatan Tuhan. Kesimpulan, Paskah merupakan momen kunci dalam sejarah bangsa Israel yang menggabungkan simbolisme dan spiritualitas dalam dua elemen, yaitu darah anak domba dan roti tidak beragi. Yang pertama, darah anak domba sebagai simbol keselamatan, roti tidak beragi sebagai simbol pembebasan. Identitas dan tradisi sangat penting. Ini menjadi tradisi spiritual, tradisi suci, untuk mengenang, merayakan intervensi Tuhan, bagaimana Tuhan membebaskan Allah bersama dengan umatnya, menjadikannya sebagai bagian integral dari warisan budaya dan agama mereka, dan ini menjadi kultur dan budaya, menjadi hidup bangsa Israel. Dengan demikian, darah anak domba dan roti tidak beragi dalam Paskah bukan hanya ritual belaka, tetapi merupakan elemen esensial yang menghubungkan sejarah, histori, spiritualitas, religi, dan identitas umat Israel. Ini menetapkan landasan bagi perayaan yang berkelanjutan dan pengingat akan janji Tuhan yang mengikat mereka dalam perjalanan iman, kehidupan sosial, politik, dan ekonomi, dan teknologi juga. Dan inilah menjadi kehidupan. Dan dalam kalau kita melihat ini bagaimana pembentukan identitas ini dibentuk bukan setahun 2 tahun, tapi dibentuk kurang lebih sampai sekarang bagi bangsa Israel kurang lebih 2.500 tahun, 2,5 milenium, bahkan sampai 3.000 milenium. Bagaimana mereka ini dibentuk dalam kehidupan mereka. Mereka terus melakukan firman Tuhan, mereka menjadi berhasil dengan melakukan apa? Melaksanakan hukum Torah, dan melaksanakan hukum-hukum, yaitu dalam perjanjian lama, sehingga mereka bangsa kecil menjadi bangsa besar. Dan ketika melakukan firman Tuhan, melakukan ini, maka mereka menjadi bangsa yang unggul, dan keunggulan mereka karena identitas mereka yaitu sebagai bangsa umat pilihan Tuhan, dan mereka melakukan firman Tuhan secara rinci dan ketat. Demikianlah presentasinya. Terima kasih. Saya serahkan kepada